Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, yuk kita belajar tentang uji ANACOVA. Seperti biasa, untuk pengertian dan kegunaan, uji ANACOVA adalah merupakan proses analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh variabel bebas lain yang tidak terkontrol. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel terikat dengan mengontrol variabel lain yang kualitatif atau covariate. Untuk sifat variabel sendiri, ada Y, yaitu variabel terikat, yaitu bersifat kuantitatif, dan X untuk variabel bebas. Nah, kalau yang X ini dibagi dua, ada yang kuantitatif atau covariate dan kualitatif. Kemudian ada hipotesanya juga, untuk yang H0 tidak terdapat hubungan antara covariate dengan peubah respon, dan yang HA terdapat hubungan antara covariate dengan peubah respon. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai asumsi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai asumsi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kita lihatnya ini juga berdasarkan dari hipotesa ya teman-teman. Kalau sudah, seperti biasa aku sudah menyiapkan data ini. Data ini berasal dari data kuesioner yang aku buat kemarin dan ini yang akan aku kerjakan di SPSS. Yuk kita langsung ke SPSS-nya. Yang pertama kita masuk dulu ke variable view. Untuk yang nama yang pertama ini kita masukkan nama data angketnya kita yang pertama. Kemudian yang kedua kita masukkan nama data angket kita yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga kita masukkan coding. Coding ini tujuannya untuk mengetahui bagian mana saja data-data kita nanti pada saat penggunaan uji ANACOVA. Seperti biasa desimalnya jangan lupa dinolkan ya supaya datanya nanti lebih enak untuk dibaca. Untuk yang label tidak ada, jadi tidak perlu diganti, dan untuk yang value kita ganti yang bagian di coding. Di value untuk yang pertama, aku masukkan labelnya adalah lingkungan 1. Kemudian di add, dan yang kedua, labelnya aku masukkan lingkungan 2. Kemudian di add, yang ketiga, aku masukkan coding. Teman-teman sesuaikan sendiri ya dengan datanya teman-teman nanti. Kemudian klik OK. Lalu kalau sudah kita bisa langsung masuk ke bagian data view. Untuk di data view sendiri sudah ada 3 kolom dan aku akan pakai di tiap sebaran ini yaitu 30 sampel. Aku masukkan dulu untuk yang bagian kesulitan belajar. Sebanyak 30 sampel. Dan yang kedua, untuk yang lingkungan 2, aku juga masukkan, atau sebaran 2, aku masukkan 30 sampel. Di bawahnya, yang kesulitan untuk yang angket pertama aku tadi. Kemudian yang kedua aku masukkan dari dataku yang lingkungan pertama tadi. Kemudian selanjutnya aku juga masukkan dari data di lingkungan kedua aku yang tadi atau sebaran kedua. Teman-teman sebetulnya terserah ya mau nyebutnya apa, entah itu lingkungan atau sebaran. Terserah, pokoknya teman-teman sesuaikan dengan datanya teman-teman sendiri ya. Nah, kalau sudah ada 60 data, aku masukkan codingnya. Coding 1 sebanyak 30. Karena yang pertama tadi itu dari lingkungan 1. Dan coding yang 2 sebanyak 30 juga. Aku masukkan di bagian lingkungan 1 tadi.
lingkungan 2 tadi. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan, jadi aku akan mengulang untuk yang copy di codingnya. Nah, kalau sudah, kita bisa siap di uji ANACOVA-nya. Yang pertama, klik Analyze, klik General Linear Model, yang General Linear Model ya guys. Terus klik Univariate. Lalu di Univariate, yang bagian kesulitan belajar atau data angket pertama teman-teman, masukkan di bagian Dependent Variable. Kemudian yang demotivasi masukkan di bagian covariate. Untuk yang coding teman-teman masukkan di bagian fix factor. Lalu kita klik option. Lalu di coding ini atau di bagian coding atau teman-teman namai apapun itu, kita masukkan di bagian display means for, kemudian klik compare main effects, kemudian juga klik bagian descriptive statistic, estimates of effect size, kemudian homogeneity test. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Belum. Mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan. Lanjut kita diklik di plot dulu. Untuk yang di coding kita masukkan di horizontal axis, kemudian klik add, kemudian continue. Kalau sudah baru nanti kita OK dan akan keluar hasilnya. Nah, kalau sudah ini ada 4 ini yang keluar. Yang pertama, univariate analysis of variance yang between subject factor. Ini dari coding yang kita punya tadi, coding 1 dan 2. Lalu di value label, yaitu lingkungan 1 dan lingkungan 2. N-nya datanya sebanyak 30 data. Kemudian ada descriptive statistiknya dari coding lingkungan 1, lingkungan 2 total. Kemudian ada mean atau rata-rata. Kemudian ada standard deviation-nya, ada data yang kita punya tadi. Ada 11 steps of equality of error variance, itu juga. Ada F, DF1, DF2, dan ada significance-nya. Nah, yang teman-teman baca itu di bagian test of between subject effect. Untuk cara membacanya sendiri, yaitu bisa kita lihat di bagian corrected model itu, kalau di bagian aku ada significance-nya itu sekitar 0,00. Nah, dari kesimpulan yang pertama tadi, dari hipotesanya bisa kita lihat, berarti H0-nya itu ditolak karena significance-nya itu kurang dari 0,05. Jadi tidak terdapat hubungan antara covariate dengan perubahan respon. Kemudian di bagian kedua itu ada di bagian nilai covariate, ini juga 0,00 significance-nya. Jadi itu juga termasuk sama juga dengan H0-nya diterima gitu. Nah, tapi kita lihat juga di bagian yang utama, yaitu di bagian dasar pengambilan keputusan, significance-nya karena ada yang 0,00, yaitu di bagian corrected model itu, ya maka kesimpulannya tadi adalah H0 ditolak. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Begitu teman-teman cara membacanya. Nah, terima kasih. Apabila ada kesalahan, teman-teman bisa banget komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya bisa ngeliat uji SPSS yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.